Kali ini aku mau unboxing paket dari Jepang. Sebelum unboxing, aku mau cerita sedikit nih. Jadi, akhir November lalu, tahun 2018, aku ikut lomba dari Casio Education. Lombanya itu ditujukan untuk guru-guru matematika di 3 negara, salah satunya Indonesia. Tugas lombanya adalah kita disuruh untuk membuat aktivitas yang menggunakan kalkulator Casio. Kalkulatornya spesifik, yaitu Classwiz FX 991EX. Nah, alhamdulillah aku menang. Jadi dikirimin 2 paket ini langsung dari Casio Jepang. Mau tahu hadiahnya apa? Ayo kita buka. Kita buka dulu ya paket yang lebih kecil ini. Kira-kira ini isinya apa? Ayo kita buka. Rapi sekali, ada pengamannya banyak sekali. Kita buka. Wah, G-Shock. Ini G-Shock. Saya belum tahu ini serinya apa. Nanti kita cari tahu ya. G-Shocknya seri apa? Tuh, bisa dilihat. Ini G-Shocknya. Wah, thank you Casio. Oke, sekarang kita buka kotak yang lebih besar. Kira-kira isinya apa? Wow. Jadi ada 4 di dalam kardus ini. Ada lagi 4 kardus box kecil-kecil. Kita buka satu boxnya ya. Wow. Jadi di satu box kecil ini isinya ada 10 kalkulator Casio. Dapat 1 unit kalkulator. Terus ini ada buku panduan user guide. Ada 2 ya dapatnya. Nah, ini kalkulatornya. Wah, cantik ya. Warnanya putih depan belakang, tapi kalau kita buka ini warnanya hitam gitu ya. Ini warnanya hitam. Terus kita tinggal slide, siap dipakai deh. Oke, jadi ini menunya tuh banyak sekali ya. Ada basic calculation, ada complex, ada base n, ada matrix, vector, statistik, distribution, spreadsheet, terus ada table dan seterusnya. Spreadsheet ini sangat membedakan FX 991EX dengan kalkulator scientific standar lainnya, karena dia bisa seperti Excel, bisa sampai 40 row dan kolomnya juga banyak gitu. Nah, di video kali ini aku nggak bakal bahas semua menunya, tapi aku akan bahas 3 topik matematika yang kita bisa selesaikan dengan kalkulator ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah dengan menyelesaikan untuk fungsi trigonometri. Jadi kita bisa menghitung sudut-sudut atau nilai sin kostan dari sudut dalam trigonometri. Contoh, ini misalkan kita harus mencari sin 270 derajat. Ini berapa ya? Langsung keluar hasilnya min 1. Kita juga mau cari cos. Cos 135 berapa? Dapatlah minus akar 2 per 2. Tan juga seperti itu. Nah, selain sin kostan, kita juga bisa mencari arkusnya, arkus sin kostan. Jadi misalkan kalian ketemu soal nih, sin sudut berapa yang hasilnya min 1. Nah, kita coba ya. Dengan shift sin gitu. Shift sin berapa sudutnya yang hasilnya min 1. Dapatlah minus 90 derajat.
Begitu juga dengan shift cost gitu. Shift cost berapa yang hasilnya 0 gitu. Kita cek, oh 90 degree karena cos 90 adalah 0. Seperti itu untuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, aku akan contohin gimana sih caranya mencari faktor dari persamaan kuadrat dengan menggunakan kalkulator ini, yaitu menu A ini, equation dan atau function. Kita coba ya. Nah, sekarang ada dua pilihan, satu simultaneous equation, yang kedua polinomial. Nah, kalian harus pencet polinomial karena persamaan kuadrat itu adalah polinomial dengan degree-nya adalah 2 ya, pangkatnya 2. Nah, kalau udah keluar seperti ini, kalian tinggal masukin koefisiennya berapa aja. Misalkan nih, kita punya soal 2x kuadrat tambah 18x tambah 15. Terus kalian pengen tahu berapa nih faktornya, langsung aja. Koefisien x kuadratnya misalkan 2 sama dengan. Terus koefisien x-nya 18 sama dengan. Terus koefisien yang terakhir c-nya adalah 15 sama dengan. Oke, setelah itu pencet sama dengan lagi. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. X1 adalah min 9 tambah akar 51 per 2, sedangkan X2-nya adalah min 9 kurang akar 51 per 2. Nah, sekarang kita akan lihat dia di aplikasi Casio. Pencet Shift Option. Nah, muncul QR Code, maka kita akan scan pakai website Casio. Kita QR Code-in ya. Kita scan, nah ini langsung keluar ya, sangat otomatisnya cepet banget. Nah ini dia, jadi langsung tahu X1 berapa, X2 berapa, X min-nya berapa, Y min-nya berapa. Grafnya pun persamaan fungsi kuadrat ini langsung keluar. Dan yang ketiga, kita akan menghitung mean, median, mode, dan beberapa perhitungan statistik dari suatu data. Maka kita akan pencet statistik dulu sama dengan, nah kita akan pilih yang nomor satu variabel ya, nomor 1. Nah hasilnya kayak gini nih, jadi kalian bisa punya data x-nya berapa. Terus oh aku mau ada frekuensi nih, ya udah kita masukin. Caranya shift menu. Nah terus cari ke bawah sampai nemu statistik. Oh statistik nomor 3, pencet nomor 3. Terus kita pilih on menu. Kalau pilih on berarti nomor 1. Nah, sekarang kita udah punya X-nya berapa, frekuensinya berapa. Contoh, kita misalkan punya data tinggi badan siswa gitu. Misalkan ini 150, ada yang tingginya 150, itu frekuensinya ada 3 orang misalkan. Setiap habis pencet nomor, pencetnya sama dengan ya. Terus misalkan ada lagi yang tingginya 162, ada 4 orang gitu. Terus ada lagi yang tingginya 170, ini paling tinggi di kelas, itu misalkan 1 orang. Nah kalau kita udah selesai, terus kita tinggal pencet sama dengan aja option, kita pencet option 3 gitu. Nah ini keluarlah hasil dari nilai statistik kita. Misalkan ini yang pertama adalah minnya itu 158,5. Terus kita juga bisa punya standar deviasi dan ragamnya, jadi langsung keluar, nggak usah repot-repot lagi. Nah selain itu kalian juga bisa lihat file ini di website Casio dengan caranya itu adalah kita pencet dulu, abis kita kerjain soal, kita pencet shift option. Nah ini keluar. Nah sekarang kita akan masuk ke aplikasi EduPlus ya, ini dari Casio. Terus kita pencet QR code, lalu kita scan ini. Nah ini dia, kita scan ya. Kita scan, ini dia, open in browser. Nah, inilah perhitungan yang tadi kita lakukan. Ini ada sigma X-nya, ada sigma X kuadrat, jadi semua detailnya ada, bahkan Q1, Q2, Q3 pun ada, minimum, maksimum ada, dan kita juga mendapatkan grafnya juga. Ini chart box whiskers-nya.
Itu sangat menarik. Jadi kalian datanya bisa dapat online juga. Nah, itulah 3 fitur yang bisa aku share dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menggunakan kalkulator ini dalam menyelesaikan soal matematika. Oh ya, kalau mau tahu aktivitas apa yang aku bikin sampai menang lomba ini, kalian bisa go to link yang ada di description. Nanti aku taruh di situ. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang sudah dibikin oleh para pemenang lomba Casio kontes ini dari 3 negara itu. Aku lupa 3 negaranya apa aja, kalau nggak salah Indonesia, Thailand, sama Pakistan. Nah, ini adalah website dari Casio Internasional. Ini acaranya kalkulator scientific contest lembar aktivitas dari kelas WIS. Jadi lombanya itu dari 18 September 2018 sampai 31 November 2018. Ini adalah beberapa pemenangnya. Nah, ini aku dari Sekolah High Scope Indonesia. Aku menggunakan kalkulator kelas WIS untuk topik barisan dan deret aritmatika. Nah, ini lembar aktivitasnya yang bisa kalian download dan kalian coba di kelas. Nih ya. Nah, ini bisa di-download langsung. Bagaimana step by step untuk mengajarkan barisan dan deret aritmatika menggunakan kalkulator kelas WIS FX991EX. Gitu. Jadi, guru-guru semua bikin kegiatan di kelas menggunakan topik-topik yang sesuai kurikulum nasional, menggunakan kalkulator Casio FX991EX ini. Jadi kalian bisa download juga, untuk yang ngajar juga bisa pakai, tinggal download aja terus ikutin. Jangan lupa beli kalkulatornya. Nah, udah selesai nih kita unboxing paket dari Jepang. Tinggal dipakai kalkulatornya di kelas. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.